Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang metode penelitian kuantitatif. Pada materi ini kita akan membahas secara umum metode-metode penelitian yang biasa digunakan pada penelitian kuantitatif. Mari kita simak bersama materinya. Metode penelitian kuantitatif. Beberapa metode penelitian yang biasa digunakan pada penelitian kuantitatif itu antara lain ada penelitian survei, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, dan penelitian eksperimen. Penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian untuk mendeskripsikan kondisi populasi secara umum yang dilakukan dengan menentukan karakteristik populasi. Jadi, dalam populasi terdapat hal-hal yang berbeda, yang berkelompok dan membentuk karakteristik-karakteristik yang mewakili populasi tersebut. Nah, pada penelitian survei, setiap karakteristik tersebut terwakili pada data penelitian survei. Kondisi yang dapat dideskripsikan pada penelitian survei tersebut dapat berupa pendapat, kemampuan, perilaku, keyakinan, pengetahuan, dan lain-lain. Topik survei dapat menunjukkan kondisi satu variabel atau lebih yang menyatakan keterkaitan antar variabel tersebut. Jadi, tidak hanya satu-satu variabel ya, misalnya pendapat, kemampuan, perilaku, dan seterusnya. Tapi bisa saja topik survei itu terdiri dari terdiri dari pendapat, kemampuan, perilaku. Nah, pada survei tersebut kemudian dinyatakan pada penelitian itu menyatakan keterkaitan antar variabel. Wakil dari setiap karakteristik itu bisa saja usia, karena adanya variasi usia, sehingga usia masuk ke dalam kelompok-kelompok karakteristik yang mesti terwakili. Atau ada variasi suku, ada variasi agama, ada variasi jenis kelamin, ada variasi tingkat pendidikan, ada variasi profesi, atau karakteristik-karakteristik kelompok tertentu yang terdapat di populasi. Jadi tergantung dari topik yang kita pilih juga. Kemudian dari topik itu dia akan berkaitan dengan karakteristik yang mana, sehingga akan berpengaruh karena ada perbedaan karakteristik tertentu, sehingga juga akan membuat pola perbedaan pada variabel-variabel yang kita teliti. Nah, tipe penelitian survei itu ada dua. Yang pertama kita sebut dengan cross-sectional survei, dan yang kedua adalah longitudinal survei. Adapun tipe penelitian survei itu ada dua, yaitu cross-sectional survei dan longitudinal survei. Cross-sectional survei adalah survei yang dilakukan untuk mengetahui deskripsi umum suatu kondisi dengan pengumpulan data pada satu waktu tertentu, one point in time. Jadi kita lakukan dalam satu waktu tertentu. Nah, kalau longitudinal survei adalah survei yang dilakukan untuk mendapatkan deskripsi umum suatu kondisi yang waktu pengumpulan datanya berbeda dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan atau perubahan. Nah, longitudinal survei ini terdiri dari tiga jenis, yaitu trend studies, cohort studies, dan panel studies. Trend studies itu adalah penelitian yang dilakukan dengan mengambil data sampel dan waktu yang berbeda pada satu karakteristik populasi yang sama. Jadi karakteristik populasinya yang sama. Misalnya karakteristik populasi anak usia 5-6 tahun. Nah, yang ingin kita teliti adalah bagaimana penggunaan gadget pada anak usia 5-6 tahun. Nah, trend studies itu dilakukan dengan misalnya pada tahun ini kita mensampling anak usia 5-6 tahun. Jadi karakteristik populasinya adalah anak usia 5-6 tahun. Kemudian kita menggali bagaimana penggunaan gadget pada anak usia 5-6 tahun tersebut. Nah, pada tahun berikutnya kita kembali mensampling pada populasi anak usia 5-6 tahun. Lalu kita menggali lagi bagaimana penggunaan gadgetnya. Jadi yang sama adalah karakteristik
populasinya, yaitu anak usia 5-6 tahun. Topiknya adalah penggunaan gadget pada anak usia tersebut, yang kita lihat bagaimana di tahun sebelumnya dan tahun-tahun berikutnya. Itu kita sebut sebagai trend studies. Yang berikutnya adalah cohort studies. Cohort studies itu penelitian pada populasi yang sama, jadi pada populasi yang sama dengan waktu yang berurutan. Misalnya kita ingin meneliti bagaimana perkembangan efektivitas pembelajaran guru hasil dari pendidikan profesi guru misalnya. Nah, di sini populasinya adalah lulusan atau alumni dari pendidikan profesi guru. Misalnya kita mengambil dari tahun 2020. Jadi lulusan PPG tahun 2020 misalnya, 2019 maksudnya, 2019, kemudian kita sampling dari populasi tersebut untuk kita ukur efektivitas pembelajarannya. Nah, tahun berikutnya, tahun 2020, kita kemudian mensampling lagi tapi dari populasi yang sama. Populasi lulusan dari PPG tahun 2019. Populasi itu kita sampling, jadi bisa saja sampel tahun lalu ada lagi di tahun ini, atau bisa jadi juga tidak terambil gitu. Tapi artinya sampling itu kita tarik dari populasi yang sama. Kemudian di tahun 2020 tersebut kita ukur lagi efektivitas pembelajaran gurunya. Nah, di tahun 2021 itu kita lakukan kembali. Kita sampling lagi dari populasi lulusan PPG tahun 2019 dan kita ukur lagi bagaimana efektivitas pembelajaran guru lulusan 2019 tersebut. Nah, begitu seterusnya. Jadi, perkembangan topiknya sama ya, efektivitas pembelajaran guru, populasinya sama, tapi bisa saja nanti sampelnya itu berbeda gitu. Jadi data berasal dari sampel yang berbeda, tapi dari populasi yang sama. Nah, berikutnya adalah panel studies gitu. Adalah penelitian untuk mendeskripsikan perkembangan data variabel dari sampel yang sama pada setiap waktu. Jadi, kalau tadi kita mengambil contoh perkembangan efektivitas pembelajaran guru yang baru selesai dari pendidikan guru, jadi misalnya sampelnya ada 30 ada sampel ya, 30 sampel dari 1 sampai 30 di tahun 2019, maka sampel yang sama kita kita ukur lagi efektivitas pembelajaran gurunya, jadi dari 1 sampai 30. Begitu juga tahun berikutnya. Sehingga kelemahan penelitian ini adalah bisa jadi responden sampel tadi sudah tidak menjadi guru atau tidak bisa lagi diikutkan dalam pengumpulan data. Berikutnya adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional menunjukkan kajian tentang keterkaitan dua atau lebih variabel yang menyatakan kekuatan hubungan variabel tersebut. Jika dinyatakan terdapat hubungan antar variabel, berarti skor variabel pada satu variabel memiliki keterkaitan jarak dengan skor variabel yang lainnya. Dan besaran hubungannya itu disebut dengan koefisien korelasi. Misalnya, hubungan antara perhatian orang tua dan kemandirian anak usia 5-6 tahun. Jadi variasi atau jarak skor antar perhatian orang tua itu berkaitan dengan jarak skor kemandirian antar anak gitu. Jadi tapi dalam hal ini ketika kita berbicara tentang korelasi, maka ini adalah pasangan data. Jadi misalnya perhatian orang tua A itu berkaitan atau berpasangan dengan data kemandirian anak A. Kemudian yang berikutnya, perhatian orang tua B itu berkaitan dengan kemandirian anak B. Jadi, penelitian korelasional itu adalah pasangan data. Jadi, analisisnya itu kedua data ini orang tua A dan anak A. Orang tua B dengan anak B itu kita buat
pasangan, jadi tidak tertukar-tukar gitu. Nah, ada dua hubungan dalam penelitian korelasional, hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif dinyatakan jika naiknya skor variabel yang satu diikuti dengan naiknya skor variabel yang lain, atau rendahnya skor variabel yang satu diikuti dengan rendahnya variabel yang lain. Misalnya seperti tadi, perhatian orang tua dan kemandirian. Makin tinggi perhatian orang tuanya, maka makin tinggi pula kemandirian anaknya. Atau makin tidak perhatian orang tuanya, maka kemandirian anaknya juga makin rendah. Misalnya, itu yang disebut dengan hubungan positif. Nah, kalau hubungan negatif itu dinyatakan jika naiknya skor variabel yang satu diikuti dengan skor variabel yang lain gitu. Jadi contohnya misalnya kecemasan dan hasil belajar. Jadi semakin cemas, semakin tinggi skor cemas anak, maka hasil belajarnya akan semakin rendah. Tapi semakin rendah skor cemas anak bisa kemudian berkaitan dengan makin tinggi skor hasil belajar anak gitu. Jadi hubungan negatif itu dinyatakan dengan skor variabel yang satunya diikuti dengan naiknya skor variabel yang satunya diikuti dengan turunnya skor variabel pasangannya. Tujuan dari penelitian korelasional adalah untuk menjelaskan fenomena yang mengidentifikasi keterkaitan antar variabel. Contoh, hubungan atau keterkaitan antara bimbingan orang tua dan kemandirian anak usia 6-7 tahun. Jadi, untuk memprediksi skor atau hasil keterkaitan antar variabel, penelitian korelasional itu dapat menggambarkan pola hubungan antar variabel, sehingga berdasarkan pola tersebut dapat memprediksi besarnya variabel tertentu berdasarkan besaran variabel yang lainnya. Jadi, kita dapat memprediksi bagaimana kemandirian anak usia 6-7 tahun tadi berdasarkan perilaku bimbingan orang tuanya gitu. Jadi dengan melihat perilaku bimbingan orang tua, kita bisa memprediksi bagaimana kemandirian anak usia 6-7 tahun. Atau kita bisa menggambarkan pola bimbingan orang tua yang misalnya rendah, bagaimana pola bimbingan orang tua yang rendah menghasilkan kemandirian anak yang seperti apa. Kemudian bimbingan orang tua yang sedang, kemudian bisa membentuk perilaku kemandirian anak seperti apa, begitu juga untuk bimbingan orang tua yang tinggi atau bagus gitu ya, sehingga nanti akan menghasilkan kemandirian anak usia 6-7 tahun yang seperti apa gitu. Jadi bimbingan orang tua akan memprediksi bagaimana perilaku kemandirian anak usia 6-7 tahun. Itu bisa kita lakukan sekarang gitu ya, kita lihat bagaimana bimbingan orang tuanya dan bagaimana kemandirian anaknya. Atau dengan memprediksi, kita melihat sekarang bimbingan orang tuanya seperti apa dan memprediksi bagaimana kemandirian anaknya nanti di masa yang akan datang. Prediksi dapat dideskripsikan dengan menggunakan scatter plot, persamaan korelasi sederhana, korelasi ganda, koefisien determinasi, regresi, analisis fungsi diskriminan, path analisis, dan struktur model. Jadi ini adalah teknik-teknik yang bisa kita gunakan untuk memprediksikan keterkaitan antar variabel. Nah, tapi untuk argumen ilmiah, prediksi yang telah dihitung itu mesti dijelaskan dengan konsep atau teori yang kuat gitu. Karena kalau kita bicara tentang analisis statistika dengan skor-skor, setiap skor bisa saja kita korelasikan. Namun dia akan bermakna ketika antar variabel itu bisa kita jelaskan keterkaitannya gitu. Jangan sampai antar variabel secara skor sih bisa saja kita korelasikan, yang namanya hitungan kita bisa hitung gitu, tapi yang bermakna adalah ketika variabel itu kita jelaskan secara konseptual gitu. Jadi korelasi juga tidak bisa asal korelasi antar skor, tapi ada konsep-konsep yang mesti bisa kita jelaskan. Penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang mengkaji tentang keterkaitan antar dua
atau lebih variabel yang analisisnya dilakukan dengan analisis perbandingan antar kelompok atau penelitian yang melihat keterkaitan antar variabel, apakah sebab akibat, tapi analisisnya dengan menggunakan analisis perbandingan atau analisis perbedaan. Hasil analisis perbandingan yang menyatakan tentang terdapat pengaruh atau tidak antara satu variabel dengan variabel lainnya. Jadi, hasil analisis perbandingan ini itu dapat menyatakan bahwa terdapat pengaruh atau tidak antar satu variabel dengan variabel yang lainnya. Jadi, misalnya setelah dianalisis, ternyata ada perbedaan, artinya variabel tertentu tersebut mempengaruhi karena terdapat perbedaan pada kelompok hasilnya gitu. Atau misalnya setelah diuji ternyata sama saja gitu. Antar kelompok yang berbeda ini sama, artinya memang tidak terdapat pengaruh. Misalnya, pengaruh pola asuh terhadap kemandirian anak usia 6-7 tahun. Nah, variabel bebasnya ini adalah pola asuh. Nah, variabel ini kita buat dalam kelompok, dalam dua kelompok. Yang satunya adalah pola asuh otoriter dan kelompok yang lain adalah pola asuh demokratis. Nah, variabel terikatnya adalah kemandirian anak usia 6-7 tahun. Nah, jadi anak usia 6-7 tahun ini kita kelompokkan gitu. Kita masukkan ke dalam kelompok yang orang tuanya otoriter dan orang tuanya demokratis sehingga membentuk dua kelompok anak. Kelompok anak usia 6-7 tahun yang orang tuanya otoriter dan kelompok anak usia 6-7 tahun yang orang tuanya demokratis. Nah, anak pada dua kelompok ini kita ukur kemandiriannya gitu. Jadi bagaimana kemandirian anak yang orang tuanya otoriter dan bagaimana kemandirian anak yang orang tuanya demokratis gitu. Nah, setelah kita ukur masing-masing kelompok anak, kemudian kita analisis perbandingan atau kita lihat perbedaannya. Apakah terdapat perbedaan kemandirian pada dua kelompok tersebut atau tidak ada perbedaan? Nah, kalau ada perbedaan, artinya ada pengaruh dari pola asuh terhadap kemandirian. Tapi kalau sama saja, jadi kemandirian anak usia kelompok orang tuanya otoriter sama dengan kemandirian anak yang kelompok orang tuanya demokratis, itu ternyata setelah dianalisis perbedaan itu sama saja, artinya memang tidak ada pengaruh pola asuh terhadap kemandirian. Itu yang kita maksud dengan penelitian kausal komparatif. Jadi bagaimana melihat keterkaitan antar pola asuh dan kemandirian melalui analisis perbedaan. Nah, kausal komparatif ini akan membentuk desain. Jadi kausal komparatif ini membentuk desain yang mengelompokkan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhinya, tadi seperti pola asuh. Nah, kemudian kita membandingkan hasil dari atau pengaruh dari variabel bebas tersebut. Nah, jika variabel bebas ini dapat dikontrol atau tidak dapat dikontrol. Misalnya seperti pola asuh gitu. Pola asuh agak sulit kita kontrol karena pola asuh itu sudah menjadi satu kesatuan dari orang tua gitu. Jadi tidak bisa kita menyatakan Bapak, Ibu untuk selama penelitian saya tolong Bapak Ibu otoriter atau tolong Bapak Ibu demokratis. Tapi memang itu sudah melekat pada setiap orang tua sehingga kita cukup membedakan saja mana anak yang perilaku orang tuanya pola asuhnya otoriter dan mana kelompok anak yang perilaku pola asuh orang tuanya demokratis gitu. Nah, tapi ada juga kelompok-kelompok yang bisa kita kontrol, misalnya seperti metode-metode pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, itu kan bisa kita kontrol ya, bisa kita atur. Nah, sehingga penelitian kausal komparatif ini terbagi menjadi dua. Ada penelitian eksperimen dan ada penelitian ex post facto. Yang eksperimen tadi, yang variabel bebasnya tadi dapat kita kontrol. Jadi seperti
penggunaan metode, penggunaan media dalam proses pembelajaran, itu bisa eksperimen. Tapi kalau seperti contoh yang tadi pola asuh, itu masuk dalam kelompok ex post facto atau apa adanya. Metode penelitian kuantitatif berikutnya adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar variabel melalui perlakuan atau treatment tertentu. Perlakuan tersebut dirancang dan dikendalikan oleh peneliti. Untuk kontrol perlakuan pada penelitian eksperimen, terdapat desain eksperimen yang bisa dipilih oleh peneliti sesuai dengan tujuan, kondisi, dan karakteristik penelitian. Desain eksperimen itu dikelompokkan menjadi tiga jenis ya, ada pre-eksperimen, ada true eksperimen, dan ada quasi-eksperimen. Untuk desain pre-eksperimen itu ada 4 desain. Yang pertama yaitu the one-shot case study, the one group pre-post-test design, the static group comparison design, dan static group pre-test post-test design. Nah, the one-shot case study itu jadi ada satu kelompok yang kita siapkan untuk mendapatkan treatment. Setelah mendapatkan treatment, kita mengukur hasilnya gitu. Kita mengukur hasilnya apakah sesuai dengan tujuan treatment atau tidak. Itu the one shot case study. Nah, kemudian yang kedua adalah the one group pre-post test design. Jadi ada satu kelompok yang kita siapkan untuk menerima perlakuan, tapi sebelum memberikan perlakuan kita mengukur dulu sebelumnya gitu. Jadi kita sebut pretest, kemudian setelah perlakuan kita ukur lagi. Itu yang kita sebut dengan post-test. Lalu skor pre dan post-test inilah yang dianalisis. Adapun the static group comparison design dan static group pre-post-test design itu sama. Jadi pretest itu sebelum perlakuan dan post-test setelah perlakuan. Kalau yang pertama ada kelompok pembanding gitu. Jadi satu kelompok kita berikan perlakuan, yang satu kelompok yang lain itu kita tidak apa-apakan ya gitu. Ya setelah perlakuan kita uji, kita tes, kita ukur, kemudian kelompok yang lain juga kita ukur, kemudian kita analisis hasil post-test tersebut. Nah, untuk yang desain yang kedua, sebelum perlakuan kita berikan tes atau pre-test, dan pre-post-test pada kedua kelompok inilah yang kita analisis gitu. Itu adalah desain pre-eksperimen. Kalau desain true eksperimen, yang pertama adalah the randomized post-test only control group design. Jadi kita merandom kelompok sehingga ada membentuk kelompok treatment atau kelompok eksperimen dan membentuk kelompok kontrol. Berapa kelompoknya itu terserah peneliti ya. Nah, kemudian kedua kelompok tadi kelompok yang pertama adalah kelompok eksperimen dan kelompok kedua adalah kelompok kontrol. Nah, kedua kelompok ini setelah perlakuan itu kita berikan post-test. Jadi kelompok eksperimen kita berikan perlakuan, kelompok yang satunya kita kontrol saja supaya dia tidak menerima perlakuan-perlakuan yang lain gitu. Nah, setelah perlakuan selesai itu kita ukur atau kita sebut post-test. Nilai post-test inilah yang kemudian dianalisis. Nah, desain yang kedua adalah randomized pre-test post-test control group design. Jadi sama sebenarnya pola kelompoknya, hanya kelompok treatment dan kelompok kontrol ini kita tes sebelum perlakuan dan kita ukur lagi setelah perlakuan. Nah, pre-post test inilah hasil ukur pre-post test inilah yang kita analisis. Berikutnya adalah desain quasi eksperimen. Nah, desain quasi eksperimen ini ada 4, ada the matching only post-test control group design, the matching only pre-post-test control group design, counterbalance design, dan time series design. Nah, untuk matching only post-test control group design itu sebenarnya sama desain, gambar desainnya dengan post-test, sama desainnya pada true eksperimen. Hanya kalau di sini matching only post-test control group. Jadi kita yang menyamakan antar kelompok. Jadi kelompok sudah terbentuk, lalu kelompok itu yang kemudian kita tentukan yang mana eksperimen dan yang mana kontrol
kelompok kontrol gitu. Tapi kelompok itu kita anggap adalah kelompok yang setara, bukan dibentuk melalui randomize gitu. Bukan dibentuk berdasarkan random. Nah, itu kalau counterbalance design dan time series design itu desainnya itu agak-agak berbeda gitu, tapi memang menyesuaikan dilakukan secara berulang-ulang kalau untuk time series design. Dalam penelitian eksperimen, kita mengenal istilah validitas eksperimen. Validitas eksperimen adalah kesesuaian hasil dengan tujuan eksperimen yang menunjukkan bahwa hasil eksperimen tersebut adalah benar-benar karena hasil dari treatment atau hasil dari perlakuan dan bukan karena faktor-faktor lainnya. Validitas eksperimen itu meliputi validitas internal dan validitas eksternal. Validitas eksternal adalah nilai generalisasi suatu perlakuan itu ke populasi yang berarti menunjukkan bahwa hasil perlakuan tersebut dapat digeneralisasikan ke populasi. Jadi di sini kita melihat bahwa hasil perlakuan tersebut itu dapat juga berlaku di populasi. Artinya sampel-sampel yang digunakan atau yang diberikan perlakuan itu adalah benar-benar keterwakilan dari populasi yang dimaksud gitu. Sehingga ketika hasil dari sampel tersebut yang diberikan treatment itu juga menjadi gambaran dari populasi di mana sampel tersebut kita tarik. Yang kedua adalah validitas internal yang menunjukkan bahwa hasil perlakuan adalah benar-benar karena perlakuan dan bukan karena faktor lainnya. Misalnya, treatment kita adalah metode pembelajaran tertentu gitu. Nah, hasil belajar dari peserta didik itu adalah karena metode tersebut, bukan karena misalnya faktor kecerdasan gitu. Jadi desain eksperimenlah yang akan menentukan bagaimana validitas internal tersebut bekerja. Tapi artinya validitas internal di sini untuk memastikan bahwa hasil dari perlakuan tersebut adalah karena perlakuan, bukan karena faktor di luar perlakuan. Beberapa faktor yang kemudian bisa mengganggu validitas internal tersebut itu adalah seperti sejarah, kematangan, testing, instrumentasi, regresi, seleksi kelompok, dan mortalitas. Nah, untuk sejarah misalnya atau peristiwa gitu ya, misalnya hasilnya tadi selain kecerdasan, hasil dari treatment metode itu bukan karena perlakuan yang kita berikan, bukan karena metode yang diberikan, tapi mungkin anak-anak atau peserta didik pada kelompok perlakuan tersebut juga mengikuti kelompok belajar di luar sekolah misalnya, atau misalnya mengikuti les atau belajar tambahan di luar jam sekolah, sehingga hasil belajar yang kita ukur setelah perlakuan itu sebenarnya bukan karena metode tadi, tapi karena anak tersebut atau peserta didik tersebut mengikuti belajar tambahan di luar waktu sekolah. Atau misalnya kematangan. Jadi kematangan ini adalah kematangan dari peserta didik karena sudah mencapai usia tertentu, sebenarnya walaupun tanpa treatment dia akan paham gitu. Dia akan tahu karena memang sudah mencapai kematangan sesuai dengan usianya dan seterusnya. Demikian paparan materi tentang metode penelitian kuantitatif. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.